Bupati Klaten Hawenang Wajarismoyo menyampaikan perubahan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2026. Bupati Hawenang mengapresiasi dan berterima kasih kepada segenap jajaran pimpinan dan anggota DPRD Klaten yang memberikan dukungan dan kerjasama yang baik bersama-sama pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam rangka melaksanakan berbagai macam program kerja pembangunan daerah di Kabupaten Klaten khususnya pada tahun anggaran 2026. Adanya dinamika global dan nasional serta adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perjalanan pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten tahun anggaran 2026 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang dalam nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten terkait kebijakan umum APBD tahun anggaran 2026 yang meliputi asumsi dari mulai pendapatan belanja dan tentu saja pembiayaan daerah. Perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026 disusun untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat sekaligus memenuhi kebutuhan belanja prioritas di daerah. Langkah tersebut diharapkan tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan KUA PPAS 2026 juga didasarkan pada berakhirnya pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten tahun anggaran 2025 yang menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. SILPA tersebut akan dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan sehingga perlu dituangkan dalam perubahan KUA dan PPAS sebagai pedoman penyusunan rencana perubahan APBD Kabupaten Klaten tahun anggaran 2026. Yang berikutnya untuk APBD perubahan 2026 ini PPAS baru kita lempar ke DPRD, setelah ini akan dibahas oleh beliau-beliau. Nah, kalau untuk perubahan 2026 ini kan hanya istilahnya penyesuaian, tapi memang ada beberapa yang krusial juga, seperti bicara masalah TPA Troketon. Alhamdulillah kita memang sudah akan ke depan MOU dengan Mendagri, kita mendapatkan bantuan dari Cina, tapi untuk proses pembangunannya tentu butuh waktu lama, kurang lebih 2 tahun. Nah, sambil menunggu itu, rencananya di perubahan ini kita akan membeli alat di TPA Troketon untuk kemudian bisa memproses pengolahan sampah terlebih dahulu, karena kita tidak bisa menunggu, sehingga harapannya nanti semuanya bisa running sambil kita bisa mengurangi permasalahan sampah yang ada. Selain itu juga beberapa infrastruktur kita hadirkan di sisa-sisa anggaran di APBD perubahan 2020. Ya, semoga meskipun ini sisa-sisa anggaran, tapi kemudian bisa kita optimalkan untuk kemudian program-program yang dirasakan warga masyarakat membantu warga. Sabarannya. Program-program kerakyatan itu sekitar 100 lebih. Ya, tapi nanti detailnya kan masih RAPBD nanti. Ini kan baru KUA PPAS. Nah, nanti di APBD baru akan muncul detailnya. Siswa masuk SD kelas 1 seragam gratis. Siswa masuk SMP kan biasanya beban awal itu yang berat, masuk SD, masuk SMP. Ya, itu kita cover. Itu kami sebagai wakil rakyat memastikan bahwa anggaran itu harus pro rakyat. Artinya yang urusan wajib, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar termasuknya. Kesehatan itu di saat warga masyarakat sakit, terutama yang miskin dan di rumah sakit bisnya tidak aktif. Nah, itu negara harus hadir, kabupaten harus hadir, kita datang ke sana untuk bisa mengaktifkan bis yang tidak aktif bagi yang tidak mampu tadi. SKTM harus ada surat tidak mampu. Akhirnya ini menjadi kebutuhan dasar menurut saya kesehatan. Maka kami menyetujui, termasuk juga pendidikan, itu ada seragam sekolah, ada beasiswa, itu juga urusan wajib, memastikan bahwa APBD ini 20% untuk pendidikan dan 10% keluar gaji untuk kesehatan, dan kita pastikan kemarin sudah terpenuhi. Juga kami mengarahkan karena anggaran terbatas, diprioritaskan untuk 10 program prioritas Bupati. Ada jalan alus Padang Banyulancar, artinya jalan ini juga harus kita upayakan untuk menjadi prioritas juga. Ada insentif untuk petani karena ketahanan pangan juga, dan banyak hal termasuk UMKM dan lain-lain. Tadi juga ada subsidi bunga, kami juga menyetujui karena ini sekali lagi kami wakil rakyat, kami hasil reses kami kebetulan cocok
yang disampaikan oleh eksekutif dan akhirnya menjadi persetujuan ini tadi MOU. Dan untuk selanjutnya ini tadi diserahkan juga ke PPAS untuk 2026 perubahan dan nanti kita bahas juga apakah sudah sesuai 10 program prioritas dan kebutuhan dasar masyarakat termasuk kesehatan dan pendidikan. Yang kami utamakan itu urusan wajib. Saiful, Klaten, TA TV. Perubahan kebijakan umum